gitu. Nggak tahu ya, suami saya tuh seneng banget video call, kadang saya malas juga. Maaf bohong mas, pokoknya ikan hiu melayang-layang. Oh, I cakep. love you sayang. Tapi pernah nggak sih Mbak anak-anak itu komen kayak, oh ayah nggak pernah di rumah atau mama nggak pernah di rumah, kok pergi-pergi terus sih, aku ditinggal terus gitu. Pernah nggak sih Mbak? Mbak Yani atau Mbak Desi? Bayangin dulu. Mbak Oke. Yani. Pernah, iya. Pernah lagi sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat datang dalam acara podcast Ramadan Series Semarak Ramadan Series Ijen. Kali ini kita akan melaksanakan podcast bucin bersama dengan dua mbak-mbak yang cantik-cantik dan ayu ini. Hai. Yang pertama ada Mbak Desi. Hai, Lalu assalamualaikum. ada Mbak Yani. Halo, assalamualaikum. Kali ini kami berdua akan mewawancarai Mbak Desi dan Mbak Yani terkait sisi lain dari seorang auditor. Benar, kita bakalan mengulik-ngulik nih sisi auditor dari sisi istri auditor Mbak Desi dan dari auditor perempuannya Mbak Yani. Oke, yang pertama kita mau kenalan dulu kali ya. Iya. Ini apa? Mungkin dimulai dari Mbak Yani. Boleh nggak diberitahu kami perkenalan mungkin sesingkat-singkatnya Tiketnya. terkait Mbak Yani sebagai auditor apa gitu? Ya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yani Sugianto. Saya sekarang menjadi auditor di Inspektorat 3. Sebelumnya saya di Inspektorat 2. Ya mungkin segitu ya. Boleh. Terima kasih. Kalau Selanjutnya Mbak Desi. Halo, nama saya Desi Pinuji. Kalau apa nama ininya, nama panggungnya aja. ada panggung. Nama panggung. Jadi saya istri dari auditor di wilayah 2 sekarang, Mas Arif Amar Pinuji. Ini ada yang spesial tuh, karena narasumber kita selain menjadi Mbak Yani yang selain menjadi auditor ternyata seorang ibu rumah tangga dan saat ini lagi studi S2. Oh, Keren banget. Nah, nggak kalah keren juga dari sisi Mbak Desi, selain ibu rumah tangga, istri dari auditor, juga merupakan seorang dosen. oh, Keren kan? Dua-duanya tuh Keren keren sekali. banget nih. Jadi kita bakalan dapet ilmu sih kayaknya hari ini. jadi penasaran ini bagaimana? Atau kan ini sudah sebagai pasangan seorang auditor dan seorang auditor, juga sebagai ibu rumah tangga mengurus anak. Jadi penasaran bagaimana sih bisa membagi waktu dan tenaga untuk mengurus keduanya sebagai wanita karir dan sebagai ibu rumah tangga. Mungkin saya mulai dari Mbak Desi sebagai seorang auditor. Menurut Mbak Desi, sama Mbak Yani, ayo. Mbak Desi, Mbak Yani. pulang ya. Mbak Desi, Mbak Yani. Nih, Mbak Yani dari sisi Mbak Yani. auditor, gimana Mbak membagi waktunya nih? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau untuk saya ya di posisi ini kan memang sebagai auditor, cara membagi waktunya memang cukup sangat sulit sebenarnya. Pada saat saya memang harus bekerja dan juga saya harus menyeimbangkan dengan kehidupan rumah tangga. Apalagi saya alhamdulillah sudah dikaruniai anak-anak gitu kan, laki-laki 2 orang. Otomatis saya harus bisa membagi waktunya dengan adil istilahnya tuh. Tapi memang kalau untuk pribadi saya, untuk pembagian waktu itu saya prioritaskan memang untuk kepentingan keluarga. Jadi saya pasti dahulukan dulu kepentingan keluarga, baru setelah itu saya menjalani pekerjaan saya gitu. Karena ini kan pilihan bagi saya untuk berkarir di auditor ini. Tapi memang prioritas di dalam diri saya memang keluarga lebih penting kayak gitu. Kalau untuk saya sendiri kayak gitu. Biasanya kalau di rumah itu berarti bareng suami gitu ya, ngurus rumah gitu. Iya, iya. Hmm. Bareng-bareng lah kita ada pembagian apa namanya itu Tugas. tugas dan tanggung jawab. Begitupun anak-anak. Walaupun anak-anak saya masih kecil, kita usahakan untuk anak-anak itu
tahu ya istilahnya itu bertanggung jawab atas yang mereka lakukan. Iya. Jadi sedini mungkin dibiasakan misalnya kayak bersih-bersih gitu kan, minimal membersihkan kamarnya sendiri gitu kan, walaupun misalnya kita tahu bahwa duh kayaknya kurang bersih deh gitu kan, atau kurang rapi gitu kan, itu nomor sekian lah bagi saya. Yang penting dia udah punya tanggung jawab untuk bisa melakukan itu, dan alhamdulillah lah semuanya bisa lancar dijalankan kayak gitu sih. Gitu aja. Kalau Mbak Desi gimana nih? Wanita karir. Kalau Top banget ya. kalau kami sih kebetulan memang dari awal kita udah apa namanya komitmennya ya kita sama-sama gitu. Jadi kalau misalnya pas kebetulan saya juga harus misalnya ada apa pengabdian masyarakat gitu, itu kalau nginep saya nanya dulu Mas pergi kapan gitu. Jadi jangan sampai dua-duanya pergi gitu. Kadang ya agak susah sih ngatur waktunya kan, karena namanya kita nggak satu instansi ya, jadi nggak cocok jadwalnya gitu. Tapi ya alhamdulillah sih sejauh ini paling hanya beberapa kali saja anak-anak ditinggal dua-duanya gitu. Cuma sih alhamdulillahnya juga orang tua saya deket, jadi bisa nitip. Terkait itu mungkin apa? Biasanya kan harus ada dijaga komunikasi dengan anak. Mungkin lebih tepatnya itu harus dijaga, harus apa yang dilakukan untuk seorang anak. Mungkin kayak untuk antar jemput sekolah, itu pokoknya saya harus bisa mengantar anak saya ke sekolah atau menjemput anak ke sekolah. Itu hal-hal apa saja yang dijaga komunikasi dengan anak dari Bu Desi? Kalau di kami itu nggak tahu ya, suami saya tuh seneng banget video call, kadang saya males gitu. Nggak bohong Mas, pokoknya ikan hiu melayang-layang. Oh cakep you saya. Tapi gini, apa namanya, memang kalau misalnya pergi kita tuh harus ada video call untuk apa ngejaga bonding sama anak-anak. Apalagi kan anak-anak saya beda sama Mbak Yani nih. Kalau Mbak Yani 2 jagoan, kalau saya 3 cewek semua gitu. Harus dijaga benar-benar itu ya. Jadi katanya kan harus bonding itu harus kuat ya antara anak perempuan dengan ayah. Jadi mereka ya itu apa namanya setiap hari video call kalau lagi pergi gitu. Terus kalau misalnya lagi di rumah ya belajar sama bapaknya, saya libur. Terus sama kalau pas kebetulan lagi di Bogor itu kan masih sempat antar jemput anak gitu, ya udah itu aja, pokoknya memaksimalkan waktunya sedikit juga gimana caranya supaya maksimal bisa berinteraksi sama anak-anak gitu sih. Dimanfaatkan banget gitu Banget. ya. Pokoknya jangan sampai salah satu peran dari salah satu orang tua tuh hilang gitu ya Mbak ya. Iya. Wajib ada. Ya itu. Dari Mbak Yani. Ya sepakat sih tadi kata Mbak Desi ya. Sebenarnya kita harus menjaga bonding sama anak ya. Selain itu kan kita juga menjaga keharmonisan dalam keluarga juga. Jadi kehadiran kita, setidaknya kita itu ada di situ. Walaupun misalnya seperti antar jemput ke sekolah ya tadi ya, Mas Dido bilang ya, gimana gitu antar jemput sekolah. Iya, kalau misalnya saya memang kalau untuk sekolah saya antar anak sekolah ya, kalau pada saat saya tidak dinas gitu kan. Tapi untuk jemput biasanya kami memang memfasilitasi anak dengan jemputan yang ada di sekolah gitu. Jadi kami memang sudah berkomitmen ya udah untuk jemput kita pakai jemputan sekolah. Tapi kecuali untuk kalau saya yang lagi dinas antar jemput ya dari sekolah juga kayak gitu. Itu caranya. Kemudian kalau misalnya untuk istilahnya tuh anak-anak misalnya quality time itu kan lebih bagus ya istilahnya itu pada saat weekday, otomatis kan pasti berkurang ya karena kita pun bekerja, suami istri bekerja, otomatis komunikasinya paling juga malam gitu kan, sore ke malam gitu kan, apalagi kalau malam kan anak-anak jam 9 udah tidur gitu kan. Pasti kita quality time-nya di weekend gitu kan, Sabtu Minggu, gimana kita berdiskusi gitu kan sama anak-anak gitu kan. Misalnya anak-anak mau cerita nih atau cerita apapun yang mereka mau cerita, jadi bebas gitu kan, mau cerita hobinya mereka gitu kan, atau misalnya kegiatan di sekolah kemarin atau kegiatan les mereka gitu kan. Jadi kita yaudah dengerin aja gitu kan apa yang mereka mau sampaikan gitu sih, karena anak-anak kadang gini, anak-anak kan sebenarnya
walaupun secara tidak langsung mereka membutuhkan validasi. Validasi bahwa oh ini aku udah ini loh bisa main loh ini gitu kan. Aku bisa nendang bola, bisa aku misalnya itu kan suka kalau bagi mereka itu adalah hal-hal yang berharga gitu kan. Misalnya aku kemarin aku jatuh, aku sakit misalnya. Itu mungkin ada momen-momen bagi mereka oh ya makanya kita harus bikin apa anak-anak juga nyaman untuk berdiskusi atau cerita sama kita gitu. Itu cara bodohnya, tapi biasanya dilakukannya di weekend sih kalau misalnya untuk saya sendiri sama apa suami saya juga kayak gitu sih kayak gitu. Kita udah ngantuk gitu ya, dia masih mau cerita. Nah, itu. Karena kalau misalnya kita udah buka cerita gitu ya, misalnya buka gimana nih kalau misalnya di apa di sekolah misalnya sama teman-teman ngapain aja gitu kan. Oh ya habis main nih terus kemarin jatuh atau apa. Jadi kita buka cerita biar apa? Biar anak-anak memvalidasi kegiatan mereka itu tidak di luar gitu kan, tidak keluar dia misalnya mencari jawaban itu tidak keluar, tapi di rumah kita misalnya kita bisa cari jawaban itu kayak gitu sih. Bener. Gitu. Itu sekaligus bisa mencegah pergaulan buruk ya dari anak-anak. Betul. Iya, Kurang benar. hadirnya orang tua itu biasanya juga bisa mereka mencari pelarian ke pergaulan, ke teman-temannya, atau bisa juga ke internet. Dan itu cenderung itu bisa dibawa hal-hal yang buruk. Tapi pernah nggak sih Mbak anak-anak itu komen kayak ayah nggak pernah di rumah atau mama nggak pernah di rumah, kok pergi-pergi terus sih, aku ditinggal terus gitu. Pernah nggak sih Mbak? Mbak Yani atau Mbak Desi? Bayangin dulu. Oke. Pernah iya lagi sering sebenarnya ya. Kalau komen-komen misalnya ini kenapa gitu kan pulangnya kok lama gitu kan, terus nanti aku ada pertemuan loh itu harusnya mama datang gitu kan, terus itu merupakan istilah trigger juga ya sama saya ya. Waduh kasihan juga gitu kan ininya gimana gitu. Nah tapi itulah bentuk kompromi saya dengan suami gitu kan. Pada saat saya tidak bisa atau tidak hadir di sekolah, suami saya harus bisa menggantikan posisi saya kayak gitu. Dan alhamdulillahnya suami saya bisa atau bersedia ya pada saat dia ada kesibukan juga, minta tolong dong ini misalnya kayak ngambil rapot aja. Saya pernah 4 kali berturut-turut mengambil rapot itu sama suami saya. Malah yang komplain itu bukan anak-anak, tapi suami saya, ini gimana katanya kan ambil rapot, masa saya sendiri gitu kan. Ini banyaknya dengan ibu-ibu gitu kan, ya mau nggak mau kita harus membesarkan, iya, kita kan harus membesarkan diri suami juga ya udah nggak apa-apa gitu kan, tolong gitu kan. Pada saat kita ternyata bentrok gitu jawaban kita dengan dinas luar gitu. Tapi kalau misalnya pada saat tidak dinas itu malah lebih fleksibel. Saya pasti akan memprioritaskan itu gitu kan, memprioritaskan untuk ke sekolah itu pasti gitu. Kalau misalnya dinas luar aja sih sebenarnya kayak gitu sih kalau dari saya. Mbak Desi gimana nih? Ya, iya kadang anak-anak tuh komplain kalau misalnya ayahnya pergi itu karena sering lama. Itu kalau misalnya saya pergi juga kadang sebenarnya kok ini jadi gimana ya, anak-anak tuh udah tahu kalau misalnya ayahnya pergi berarti itu kerja gitu, sementara kalau saya pergi itu kesannya main gitu. Gitu. Terus ya paling kalau misalnya anak-anak pas ayahnya pergi sih komplainnya karena saya jadi sepaneng gitu kali ya. Iya gampang marah Pak. Mereka merasa nggak ada pelindungnya ya. Iya, biasanya marah sama suami, sekarang sama anak deh. Aduh, enggak, tapi saya istri yang baik insya Allah. Tapi gitu, terus ada juga komplainnya tuh mereka tuh nggak tahu nih kerjaan ayahnya apa sih. Jadi saya minta sama suami sekali-kali dong kalau misalnya video call tuh jangan di kamar terus gitu. Tapi coba deh pas di luar paling enggak ini landmark kota ini apa sih di situ dong gitu, biar anak tuh tahu oh ternyata di di Palu nih kayak begini loh gitu. Sakit. Itu Mbak sebelum pergi mungkin kalau Mbak Desi berarti sebelum ayahnya pergi nih, ada nggak sih persiapan yang dilakukan untuk keluarga? Misal sebelum pergi quality time dulu nih, atau kalau Mbak Yani nyetok makanan dulu gitu, itu gimana Mbak? Ayo, Mbak Desi dulu kali. Mbak Desi dulu. Itu kasih tahu. Kasih tahu dong. Jadi biasanya sih kita
kalau sama anak-anak ya, kalau kita keliling Bogor apa kemana lah gitu, atau mungkin ke IKEA beli es krim pulang lagi gitu, simple itu ya. Gitu kalau sama anak-anak. Tapi kalau saya dan suami kenapa ketawa? Itu biasanya kita apa namanya, ngopi bareng, cari tempat kopi yang enak, atau misalnya tadi suami saya suka bikin kopi gitu, tapi dia sukanya Arabica, saya sih Robusta, kayak agak-agak pahit seperti hidup. Aduh, ya ampun. Jadi kita ngopi aja di teras sambil membicarakan masa depan. Pacaran gitu ya, pacaran berdua. Tapi iya sih, kalau misalnya kita nggak bikin kayak pacaran, ini juga ya Mbak, kayaknya hampa. Iya. Itu cara salah satu cara untuk manage hubungan biar tetap harmonis. Ya. Salah satunya itu bisa kayak gitu. Lah. Kalau misalnya di saya ya, karena anak-anak masih kecil, otomatis saya harus mempersiapkan lebih banyak persiapannya. Kalau misalnya pada saat saya mau dinas luar kan, gitu kan. Misalnya saya harus memantau ya logistik makanan di rumah itu cukup gitu kan, terus bahan makanan untuk anak pun cukup, terus dari jadwal-jadwal sekolah anak pun kan memang sudah di-share dari gurunya kan, jauh-jauh hari kan saya udah periksa gitu kan, misalnya kalau ada ulangan atau misalnya ada dia kegiatan ekstrakurikuler atau apa gitu kan, atau saya juga harus memantau juga dia jadwal lesnya dia gitu kan, itu memang udah saya prepare gitu kan. Sama memang yang paling penting juga komunikasi yang ketat juga sama suami gitu, istilahnya saya udah menyiapkan segala sesuatunya, ya suami juga nanti harus ngikutin yang rule yang udah kita siapkan kayak gitu, preparingnya kayak gitu. Dan lumayan saya lakukan setiap saya mau dinas sih gitu kan, lumayan banyak juga gitu yang saya lakukan sebelum saya dinas, dan itu sebenarnya worth it juga sih, istilahnya tuh pada saat anak-anak kecil kan, istilahnya anak-anak kan kadang makan itu pilih-pilih makanan gitu kan, dia pengennya makanan A, B ya. Kadang memang aku pengennya makanan yang bunda aja gitu kan, ya berarti otomatis saya akan menyiapkan itu gitu kan. Siapinnya sendiri Mbak? Ya dibantu sama Mbak yang di rumah gitu. Ya, alhamdulillahnya tuh gitu kan. Karena kalau saya sendiri tidak akan mampu gitu kan. Jadi saya memang dibantu sama Mbak yang di rumah untuk nyiapin segala keperluan anak-anak gitu kan, dan suami juga gitu sebelum berangkat. Itu luar biasa loh. Jadi listnya lebih banyak ya ternyata ya kalau ibu-ibu, Masya Allah. Iya, makanya repot gitu kan. Tapi emang ini loh fun fact ya. Misalnya kalau pada saat kita dinas gitu kan, yang menyiapkan segala keperluan kita itu adalah kita sendiri. Tapi kalau pada saat suami kita yang dinas gitu kan, suami saya juga walaupun swasta kan pernah juga dia kita yang menyiapkan gitu kan. Tapi mau nggak mau kita melakukan itu tuh tanpa ada beban gitu sebenarnya mah. Jadi kita tidak ada beban untuk melakukan itu. Jadi kita ya udah. Jadi dengan inisiatif. Jadi karena memang harus ikhlas sih sebenarnya apapun itu ya. Jadi kita kerjakan ya udah gitu. Tidak ada, kadang juga tidak ada misalnya menuntut atau apa misalnya kan. Karena memang sudah tahu sih komitmen dari awal gitu. Jadi saling tahu tanggung jawab masing-masing aja kayak gitu. Kayak gitu sih. Ini untuk bertanya terkait seputar auditor untuk Mbak Desi. Kan sebagai suaminya kan auditor, jadi sebagai auditor itu kan selalu melaksanakan pengawasan di luar daerah, dan itu bisa sampai 21 hari, bahkan bisa sampai sebulan, dan kalau misalkan ada kejadian yang luar biasa juga bisa lebih 1 bulan. Itu kalau dari Mbak Desi itu ada nggak keluh kesahnya kalau misalkan ditinggal suami sampai berhari-hari seperti itu? Mungkin ya kalau misalkan pulang ke rumah kan cuma ada anak, ngurus anak, ini suami nggak pulang ini. Ini sisi dari pasangannya ya yang ngeluh ya. Karena ini juga kebanyakan yang insya Allah yang menonton ini juga kebanyakan kalau misalkan sebagai auditor ninggalkan istrinya di rumah sendiri, mungkin ada keluh kesah atau mungkin ada tips-tips untuk melewati hari-hari tanpa suami mungkin. Aduh. Karena Mbak yang dapat juga. Awalnya ya
kadang agak bete ya. Jadi kan 2 minggu di sini, 2 minggu sama saya, 2 minggu terjadi kan, kayaknya Iya. ya Allah gitu. Terus jadi kalau misalnya 2 minggu pas di rumah itu ada apa gitu, saya bete aja gitu. Kenapa sih nggak cukup apa gitu? Maksud gimana sih? Emangnya gimana? Ya, gitu lah. Nanti kamu akan merasakan. Tapi lama-lama sudahlah ya. Memang itu risiko pekerjaan dan ternyata ya qadarullah itu tuh menjadi apa ya namanya? Kayak ini loh Mbak. Jadi kayaknya kita nggak pernah bosen gitu karena 2 minggu ketemu, 2 minggu jauh. Jadi ada gitu. kangen-kangennya ya kan. Bener, Kayak gitu. Iya. Ini bukan sesuatu yang buruk ya. Kalau ada ditinggal, ada ketemu gitu, justru bisa menambah apa ya, cerita ini ya Iya. Mbak, Mempererat bumbu-bumbu hubungan. gitu. Tapi Rumah yang tangga. penting sih nggak ada trust issue ya kalau misalnya gitu. Jadi kalau misalnya buat Mas Dido sama Mbak Adi, kalau ada trust issue mah mendingan nggak usah lah pilih jadi auditor ya. Trust issue sama pasangan loh. Iya. Nah, ini coba kembali ke Mbak Yani. Kan Mbak Yani kan sebagai auditor kan dia keluar daerah meninggalkan suami, dan suami kan sebagai seorang laki-laki kan pasti di dalam dirinya itu pasti ada dalam pikiran itu, saya harus melindungi istri saya harus melindungi anak saya. Kok saya harus meninggalkan istri saya di luar daerah tanpa pengawasan saya? Aduh, bagaimana ini, astagfirullah. Iya sih, sempet Itu bagaimana itu saya yakin itu pasti suami ibu tuh khawatir kan, istri perempuan di luar sendirian, nggak ada yang nemeni, keluarga yang menemani, Ntar takut ada apa-apa takut gitu ada ya. apa-apa. Apalagi kalau misalkan auditor kan, ya auditor Kementerian Kehutanan, ya pasti ke hutan pasti itu. Masa iya ke mall gitu. Iya bener-bener. Kalau Iya. pikirannya kan kalau laki-laki mah bisa mempertahankan itu, tapi kalau perempuan Iya. kalau misalkan ada capek atau ada pikat buas mungkin di hutan, aduh bagaimana ini? Iya. Itu bagaimana itu Mbak? Iya bener sih, istilahnya tuh kekhawatiran itu tuh pasti ada ya kan. Apalagi kalau misalnya pas kita lagi dinas gitu, pasti nelfon itu kan, terus lagi ngapain, terus kegiatannya apa gitu kan. Ternyata kalau pas tahu, iya nih ini mau ke lapangan ngecek apa gitu ya, atau misalnya ke TWA gitu kan, yang misalnya apa notabene-nya ke hutan atau apa gitu kan, pasti ada kekhawatiran. Apalagi misalnya ini ceweknya siapa aja gitu, di tim ceweknya siapa aja gitu. Tapi alhamdulillah sih kalau sekarang kan auditor ceweknya udah tambah banyak ya, istilah tuh. Iya. Kalau dalam satu tim pun minimal ada tuh 2 orang gitu kan, 2 orang lah yang bisa saling share gitu kan. Kita kan kadang kalau sama cowok ya gitu kan, kita kan untuk terbukanya gitu agak ini ya, agak kurang gitu ya, maksudnya untuk berkomunikasinya gitu kan. Kalau misalnya minimal ada cewek gitu satu di tim, itu malah lebih enak gitu. Jadi istilahnya kalau ada cewek di tim, satu tim itu, kekhawatiran apa suami saya pun akan berkurang gitu. Oh tenang, jadi dia pun tenang gitu. Tapi pada saat misalnya di tim itu gimana, ada ceweknya nggak ada sih. Nah, dia juga akan Agak agak was-was juga gitu tahu karena ini istrinya pasti nggak mampu nih kayak gitu. Kalau misalnya cuma iya, karena kan udah beda dunia ya, kalau misalnya cowok sama cewek kan kadang beda juga gitu kan apanya gitu kan. Makanya pas kalau misalnya mau berangkat pun biasanya sih saya bilang gitu pimpinan saya, kalau bisa gitu saya satu tim gitu ada yang ceweknya, minimal ada ceweknya. Tapi alhamdulillah kayaknya untuk yang sekarang tuh banyak deh ya, Sudah lebih banyak. sudah lebih banyak Di kan. Skype sudah lebih banyak untuk terima ceweknya. Iya, dia kan nambah juga Mbak Hadi juga ya kan. Tapi kalau saya masuk sendiri biasanya cewek kan Mbak, itu pasti cowok semua. Nah. Di ST Nah kan, Hadi. ya gitulah. Dengan Bu Desi sebagai suami auditor, suami istri auditor. sebagai istri auditor. Bulan puasa kurang fokus saya ini. Karena belum Saya makan. Saya nggak ada minum ya. Kan kalau pernahkah ada kejadian kalau misalkan ada kayak acara ulang tahun anak atau acara spesial di ruang keluarga itu, ada pemberian dari perusahaan swasta atau tempat di audit sama Atau suami gitu, Satker datang memberi atau hadiah. kalau misalkan ada pemberian dari perusahaan besar, apakah selalu memberitahu ke suami, ini saya ada dapat ini, saya ada dapat ini? Enggak, belum. Nggak usah. Karena akan ribet ya nanti Iya. urusannya. Mudah-mudahan sih nggak
nggak sampai dipertemukan dengan kondisi yang seperti itu gitu. Saya berusaha qanaah aja deh gitu. Apa yang dikasih ya sudah, alhamdulillah itu yang memang jadi hak kami, halal bagi kami gitu. Aduh. Gimana nih Mbak? Apa mendengarkan pandangan dari seorang istri auditor dan Mbak mendengarkan dari sisi auditornya nih. Ya benar sih istilahnya tuh ya, pada saat misalnya kan kita makanya pada saat bekerja pun bisa jadi ya suami Mbak Desi ya, maksudnya kan tidak pada saat bekerja pun tidak sampai ke pribadi kan, misalnya nanya alamat atau apa, kita pun merahasiakan itu sebenarnya supaya apa, supaya kita tuh ada jaga jarak gitu ya, misalnya itu dengan auditan juga kayak gitu. Untuk apa? Untuk membentengi kita juga sebenarnya gitu. Kalaupun ada misalnya ya, kalaupun misalnya di suatu situasi yang ada pemberian atau apa, kalaupun ada kalau kayak gitu, kita kalau bisa itu menolak dengan sopan sebenarnya, ya kan? Penolakan itu kita harus lakukan, tapi dengan komunikasi yang sopan gitu. Kalaupun misalnya terjadi ya di suatu, sekarang kan auditor itu sudah berbeda point of view-nya berbeda. Kita kan Kita sebagai watchdog lagi. nggak watchdog lagi gitu kan, kita tuh justru menjadi mitra bagi mereka kayak gitu. Jadi istilah itu yang tadi dikatakan Mas Dido ya, ada pemberian atau apa, sebenarnya ini lama kelamaan itu tuh sudah tidak ada yang kayak gitu kayak gitu. Jadi istilah itu kalau bagi kita ya, maksudnya nggak tahu kalau misalnya yang auditor di mana gitu, kita sudah istilahnya tuh berganti baju lah terkadang kayak gitu tuh. Jadi sudah bisa mungkin ada ya di luar sana gitu yang kayak gitu, tapi ya itu tadi yang penting kita bisa jaga diri kita gitu ya, kita profesional terhadap pekerjaan kita gitu kan, insya Allah lah gitu, dibantu sama Allah. Mendengarkan dari sisi cerita seorang istri auditor, dari auditornya langsung. Punya gambaran nggak dong ntar istri kamu bakal gimana? Saya juga baru tahu loh dari sisi istrinya auditor. Iya. Jadi punya pandangan. Tapi dia baru tahu. Ya, kalau auditor gitu ya. Jadi menambah value juga loh Bu bagi saya. Iya. Saya punya pandangan ntar ke depannya gimana. Nah, kan? Dido punya pandangan istrinya gimana. Ya. Soalnya tuh. Dok, yang penting ya, kalau ini ketika istri cerita itu jangan kayak auditor, jadi suami saya nggak bisa diajak gibah, Mbak. Harus by fakta gitu ya. Betul. Tapi kalau itu bukan hanya auditor sih. Suami saya juga Oh, gitu. kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya nggak suami nih kayaknya. iya, kalau misalnya nggak penting-penting banget, terus kalau misalnya ngomongin apa gitu, dia nggak mau juga gitu. Mungkin kalau kita bercerita, mungkin ya ke pasangan kita, disangkanya kita meminta solusi atau apa, padahal kita cuma minta didengerin aja. Dengerin aja udah gitu. Makanya dong, dengerin aja udah dulu Ini dong. mungkin bisa jadi thumbnailnya ya. Kalau kita cerita cuma minta didengerin. Iya, dengerin aja kayak gitu. aja. Oke. Dari tadi kita udah dengerin sisi dari Mbak Desi nih, gimana memanage waktu di saat lagi ditinggal suami gitu ya. Terus dari sisinya Mbak Yani kita bisa tahu gimana memanage keluarga di saat kita sedang bekerja. Banyak banget value-nya sih. Dari Dido gimana nih? Apa sih yang didapat hari ini? Kamu punya gambaran apa nih? Kalau nanti sudah punya istri itu harus nggak boleh ada trust issue ya. Dan selalu menjaga komunikasi gitu ya. Iya. Komunikasi dengan itu sangat penting banget sih. Jadi, Igeners, nah kita nih udah di ujung acara. Gimana? Apa nih yang kalian dapat dari sisi lain auditor? Jadi pasti ada aja nih dari sisi pasangan maupun dari sisi auditornya pasti akan merasakan adanya fraud dari pekerjaan itu ya. Tapi tentunya tadi balik lagi kita harus berpaku sama kode etik profesi kita. Kita harus menjaga batasan juga dengan auditan kita. Namun di tengah-tengah kesibukan itu untuk menjaga integritas dan kode etik, jangan pernah lupakan keluarga di rumah. Tetap jaga komunikasi. Mau itu mulai dari HP atau mau dari chat atau apapun itu, komunikasilah yang penting. Karena meskipun pekerjaan Anda baik-baik saja, tetaplah jaga keluarga Anda juga baik-baik juga. Mantap. Udah mau berkeluarga nih. Oh, iklan mencari yang pintar masak.
Oke, jadi sampai jumpa di series podcast kita yang lain, di mana Ramadan series kita nggak berhenti di sini doang. Akan ada apa lagi nih, Dok? Podcast Hutan Tanah Wakaf yang akan diadakan minggu depan. Tetap stay tune ya. Dan jangan lupa di akhir minggu ada webinar. Sampai jumpa di series Ramadan.